melaksanakan supervisi akademik. Nah, di mana ini pada tahapan praobservasi ya Bu. Iya. Nah, mana supervisi akademik ini merupakan sebuah proses pengembangan dan berupa pengembangan diri kita nantinya agar bisa meningkatkan performa dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada tahapan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, jadi pada tahapan pertama ini, nah ini agendanya kita melaksanakan pra observasi terlebih dahulu. Nah, jadi di mana pada tahapan pra observasi ini itu tujuannya untuk melihat kesiapan Ibu Mira dalam melaksanakan pembelajaran di saat observasi nanti. Nah, jadi kira-kira Ibu Mira, menurut Ibu Mira, apa harapan Ibu dari kegiatan percakapan kita pada hari ini? Harapan saya dengan semoga dengan percakapan kita hari ini kita sharing ya, saya bisa mengadakan pembelajaran yang lebih baik dan kegiatan kita selanjutnya. Tentunya ada persiapan ya. Persiapan yang harus disiapkan lebih matang agar nantinya dalam kegiatan observasi kita berjalan dengan baik. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu ada waktu dalam melaksanakan observasi ini? Besok juga bisa, hari Rabu ya? Iya, hari Rabu bisa. Nah, hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu besok kita akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya? Ya. Nah, ya Ibu Mira mengajar di kelas 1 ya Bu ya? Ya. Nah, kira-kira nih Bu, mata pelajaran apa yang akan diajarkan nantinya? Kira-kira kita besok kita pendidikan Pancasila yang sedang PKN ya. Jadi besok saya akan mengajarkan PKN pendidikan Pancasila. Ya. Berarti pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, materinya apa nih Bu? Materinya itu pembelajaran ke-5, aku suka bergotong royong. Nah, aku suka bergotong royongnya. Jadi Bu, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran di materi aku suka bergotong royong ini, saya mengambil pembelajaran kedua ya. Nah, di sana nanti tujuannya siswa membuat daftar tugas pada peran dalam berkelompok. Kemudian mereka memanajemen tujuan lagi yang satu lagi, memanajemen kegiatan dalam berkelompok tersebut dalam pembagian tugasnya. Itu kan mencerminkan kegiatan gotong royong. Iya. Nah, jadi besok kita akan melaksanakan pembelajaran PKN di Pancasila dengan materi yang kedua ya Bu ya. Mengenai gotong royong. Aku suka bergotong royong dengan buat tujuan pembelajaran. Nah, jadi kira-kira nih Bu, apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk besok ya? Persiapannya dalam saya mengacu ke dalam kegiatan inti pembelajaran, juga dalam kita melihat ke tujuan pembelajaran. Di sana siswa bergotong royong di sana mereka bisa melakukan kerjasama. Jadi di situ saya sedikit memvariasikan memberikan strategi, yaitu tentang ada permainan game bola estafet. Kemudian lagi nanti mereka mengirimkan RKPD itu mewarnai, dan juga ada tampilan video tentang kerjasama dalam berkelompok. Baik Bu. Jadi itu yang dipersiapkan tentunya nanti dalam pembelajaran besok, tentunya perangkat ajar itu perangkat ajar seperti APP yang kemudian tadi Ibu juga menyebutkan ada RKPD, media pembelajaran yang digunakannya. Nah, jadi Bu, strategi pembelajaran apa yang nantinya yang menjadi fokus dalam pembelajaran Ibu? Apa yang menjadi fokus dalam pembelajaran Ibu pada kegiatan besok? Menjadi fokusnya itu kegiatan kalau berpusat ke siswa Berpusat ke siswa berarti mengarah ke aktivitas siswa. Keaktifan terkait pembelajaran besok ya.
Nah, jadi kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan dalam belajar berkaitan dengan materi yang dilaksanakan? Dengan materinya yang dengan materi gotong royong ya, tentu salah satunya saya mengadakan nanti diskusi kelompok. Jadi sebelumnya saya lihat dulu kesiapan siswa untuk belajar. Selain kesiapan siswa untuk belajar, saya bagi nanti siswa itu beberapa kelompok, dan pembagian itu akan saya sesuaikan juga nanti sesuai dengan kemampuan siswa. Tingkat kemampuan siswa. Mana yang siswa yang agak lambat daya pencapaiannya dengan yang cepat, mungkin akan saya gabung. Jadi bisa ada kolaborasi dengan teman sejawatnya untuk membimbing mereka dalam berdiskusi dan pemahaman materi. Baiknya Bu, jadi terlihat sini ya bahwa Ibu strategi yang Ibu lakukan itu melihat kesiapan dia, kesiapan siswa dalam belajar. Nah, ini juga termasuk Bu salah satu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sini ya, di mana Ibu mengelompokkan siswa dari tingkat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mudah-mudahan besok maksimal ya Bu dalam pelaksanaannya. Nah, jadi kira-kira nih Bu, dalam pembelajaran nanti apakah ada bantuan yang Ibu harapkan ya, seperti apa bantuan yang Ibu Bantuan dalam pembelajaran, misalnya dari apakah ada bantuan yang Ibu perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran, dari bulan. misalnya dari rekan sejawat. Bantuannya saya ada bertanya misalnya bagaimana ini pembelajaran yang strategi yang bagusnya. Itu namanya kita juga ada kekurangan yang untuk memaksimalkannya. Saya bertanya juga sama teman sejawat, maksudnya juga sama bulan kan juga saya ada bertanya bagaimana baiknya ini. Ya, jadi dia ada pasti tentunya dalam pembelajaran kita mesti melakukan kolaborasi dengan teman sejawat lainnya ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran secara maksimal dan tercapai dengan maksimal ya Bu. Nah, sampai saat ini nih Bu, persiapan apa yang masih dirasa kurang menurut Ibu, persiapan dalam yang masih kurang yang Ibu rasakan? Mungkin salah satunya ya ada rasa persiapannya dari diri saya sendiri dulu. Takutnya ini tidak maksimal nantinya. Yang pertama ya kurang mungkin kepercayaan diri salah satunya ada sedikit dari saya seperti biasa mengajar dengan. Nah Bu, dari percakapan kita ini apa harapan Ibu nantinya ke depannya? Harapan saya semoga dengan percakapan kita ini dan nanti dengan kegiatan kita yang akan kita lakukan, semoga saya pribadi bisa juga memperbaiki mungkin ada kekurangan saya dalam mengajar. Mudah-mudahan bisa lebih meningkat ke arah yang lebih baik, agar lebih maksimal hasil dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Baiklah Bu Mira, mudah-mudahan besok pas di observasi mudah-mudahan lancar ya Bu, kemudian maksimal dalam penerapannya. Di sini ya Bu ya, perlu diingatkan agar dalam supervisi ini kita kan tidak melihat kesalahan di mana kita harus di sini kan tujuannya untuk pengembangan diri. Nah, jadi Ibu santai saja nanti dalam pelaksanaannya, tidak usah cemas ya Bu. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Mira, mungkin sampai di sini saja percakapan kita pagi ini. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak Ibu setelah istirahat tadi? Tetap semangat untuk belajar? Tetap. Tepuk semangat. Sebelum itu coba kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sampai
anak ibu bisa membuat daftar tugas dan peran dalam kelompok. Kemudian yang kedua, memanajemen kelompok dan mempresentasikan hasil identifikasi perbandingan atau gambar. Dalam kelompok nanti sesuai dengan tema kita bergotong royong, bagaimana cara anak-anak ibu nanti di dalam kelompoknya bergotong royong menyelesaikan suatu masalah. Ya, agar pekerjaan atau masalah yang berat itu menjadi ringan di dalam kelompok lah akan kita kerjakan. Memulainya, mari sekarang kita cobakan berkelompok. Coba anak-anak ibu masing-masing kelompok berdiri masing-masing kelompok semuanya. Dengarkan ibu. Bisa. Coba dengarkan ya. Anak ibu berbaris per kelompok di sini kita akan mengadakan permainan namanya game estafet bola. Ini ada bola-bola kertas ibu. Nanti ini teman yang di depan nanti mengambil bola, diserahkan ke teman yang di belakang. Teman yang di belakang menyerahkan ke belakang, lalu terus ke belakangnya, ke belakangnya yang terakhir di belakang nanti menaruh di sini. Di sini ya. Nanti ambil lagi. Mana yang paling banyak itu kelompoknya yang menang. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Ambil satu, cepat. Ambil satu. Taruh di belakang. Coba kita hitung lagi ya. Coba hitung. 'Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari video yang anak ibu lihat
membantu. Lihat tadi, anak ibu lihat dari keadaan roti, keadaan makanan yang kamu lihat di bawah semu tadi, dia sendiri, dia tidak sanggup membawanya. Nah, dengan bersama-sama, dia dengan mudah membawa makanan itu ke tempat sarangnya. Begitu juga lah dengan kita, kalau kita bekerja sama, pekerjaan yang berat, maka jadi ringan. Dari cerita sebelumnya nanti kembalikan, ini ada LKPD, ada tugas lembar kerja yang akan anak ibu buat per kelompok. Nanti di sini anak ibu mencoba mempraktekkan kerjasama dan satu ini kamu kerjakan bersama-sama. Itu dia, agar cepat selesai. Memilih ketua kelompok terlebih dahulu. Jadi rembukan siapa ketua kelompoknya. Yang kedua, bagi tugas pekerjaan masing-masing kelompok. Misalnya ketua kelompoknya ini. Yang lain ini apa tugasnya? Ada yang mewarnai. Nanti ada yang ke depan membacakan hasil kerja bersamanya itu. Sudah selesai pekerjaan anak-anak ibu? Kalau sudah, yuk kita coba mempresentasikan atau membacakan ke depan hasil kerjasamanya, hasil diskusi kelompoknya ke depannya. Ibu mulai dari kelompok 1 tadi. Bergotong royong. Di mana bergotong royongnya tadi di sini? Di lingkungan masyarakat. Nah, coba kelihatan hasil karyanya, hasil diskusinya kepada teman-teman. Bagus hasil kelompok 3. Bagus juga. Nah, kita berikan hasil kanan kepada kelompok 3. Nah, ibu, dari tugas kelompok anak-anak ibu tadi, apa yang bisa anak ibu lihat? Gotong royong, makna gotong royong di sana. Apa bisa? Kalau sendiri anak ibu kerjakan mewarna itu, cepatkah selesainya? Lambat. Berarti kalau kita bekerja sama, pekerjaan yang sulit akan terasa mudah, akan terasa ringan dengan pekerjaan. Dari kegiatan kita tadi sampai sekarang, bagaimana perasaan anak ibu? Apakah senang belajar hari ini? Senang. Kalau senang, coba kita nyanyikan. Di sana senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Baiklah, tadi Bu Mira sudah melaksanakan pembelajaran di mana pembelajaran ini merupakan tahap observasi yang kita rencanakan kemarin. Nah, jadi pada tahapan kali ini merupakan tahapan pasca observasi karena Bu Mira sudah melaksanakan pembelajaran tadi. Nah, berkaitan dengan itu, jadi tujuan saya melakukan percakapan ini itu ialah untuk menganalisis pembelajaran yang sudah Ibu Mira lakukan tadi. Nah, ini ya Bu, ya pertanyaannya, menurut Ibu kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran tadi, kemudian apa masih adakah kekurangan yang Ibu hadapi di saat melaksanakan pembelajaran? Ya, hal-hal baik. Saya rasa tadi berdasarkan dengan tujuan pembelajaran dan kemudian pembelajarannya kan kita berfokus kepada siswa, berfokus kepada kebutuhan siswa. Kemudian di sini saya lihat dari siswa sudah aktif, sudah antusias dalam proses pembelajaran, karena di dalam proses pembelajaran saya menyarankan beberapa strategi. Salah satunya tadi bermain game bola estafet. Kemudian saya juga menanyakan beberapa video. Di sana sudah terlihat antusias siswa dalam belajar. Kalau dari segi kekurangannya, karena kita diskusi,
ini juga siswa kelas 1 ya Bu ya. Siswa kelas 1 sama-sama kita tahu moodnya anak-anak, kemudian kreativitas anak-anak kelas 1 dengan siswa yang sudah fase B-nya gitu ya Bu ya, itu agak berbeda. Jadi siswa ini lebih terlihat aktif sehingga egonya itu pun mereka masing-masingnya sendiri. Jadi di situ saya agak sulit mengontrol siswa tersebut dalam diskusi atau dalam menjalankan tugas. Jadi bisa disimpulkan, jadi hal baik yang Ibu lakukan di sini, Ibu siswa sudah terlihat aktif dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya baiklah, karena Ibu terfokus pada keaktifan siswa, dan seperti itu ya. Tadi juga sudah tampak pada pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah kemudian hal yang masih kurang itu terkait dengan cara mengatur anak ya, mengatur siswa tadi ya dalam kegiatan diskusi. Memang betul siswa kelas 1 ini ya Bu, agak sulitnya ya seperti itu, seperti yang Bu Mira bilang tadi, bahwa kelas 1 ini merupakan anak yang egonya ya masih mementingkan ego karena dia kelas rendah ya Bu ya. Nah, ya baik Bu. Jadi sudah terlihat ya hal baik, kemudian hal yang masih kurang ya. Dan kemudian yang pertanyaan berikutnya, apa nih terkait hal yang tadi yang kita bicarakan, apa yang bisa Bu Mira lakukan terhadap anak agar anak tersebut bisalah mengontrol anak dalam kegiatan diskusi tadi? Yang bisa saya lakukan, yang akan saya lakukan atau yang bisa saya lakukan, mungkin lebih sering mendekati siswa tersebut atau lebih sering mengontrol atau mengawasi siswa dalam berdiskusi. Ya itu memang ya itu kita sebagai guru memang yang harus kita bisa mengontrol anak ya Bu ya. Kemudian bisa juga kita kan sering menerapkan pembelajaran seperti ini agar anak selalu terlatih ya. Kemudian ya Bu, menurut Ibu Mira, kita mau menjawab apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran agar fokus dalam pembelajaran. Tanggung jawab yang strategi atau tanggung jawab yang Ibu lakukan agar siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Bagaimana strategi yang Ibu terapkan? Misalnya seperti apa strategi yang Ibu lakukan agar siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran? Strateginya, tadi kan juga sudah saya mencoba ya Bu ya, dalam permainan, dalam diskusi, kemudian juga saya sudah menanyakan beberapa video, itu salah satu atau beberapa contoh seperti ini yang saya terapkan. Di sini mungkin untuk strategi yang selanjutnya, kalau dari hasil pembelajaran kita tadi, ya di situ pendekatan ke para siswa harus lebih saya tingkatkan lagi. Kemudian lebih mencarikan strategi kemudian mencari strategi yang lain yang lebih bagus ya baiklah Bu. Nah menurut Bu Mira nih, dari pembelajaran yang selama ini Bu Mira lakukan, sebelum melakukan pembelajaran ini yang sebelum saya melakukan observasi, nah lebih baik mana nih tampilannya daripada yang sesudah yang dari yang berlalu? Kalau sebelum Ibu observasi ya, mungkin lebih baik yang ini karena di sini juga persiapannya juga agak lebih matang walaupun hasilnya belum maksimal menurut saya ya Bu ya. Karena tadi ada siswa, masih ada beberapa siswa ada kelihatannya moodnya yang nggak pulang gitu kan, ada yang semaunya sendiri kan, ada tadi yang di sini. Ya Bu, pertanyaan berikutnya, menurut Bu Mira nih, dari pembelajaran yang selama ini dilakukan, nah itu kegiatan itu lebih baik mana menurut Bu Mira, setelah diobservasi sekarang atau pembelajaran yang sebelum diobservasi? Menurut saya lebih baik yang sekarang menurut saya ya, karena Ibu observasi, saya diamati, kemudian persiapan yang saya laksanakan, yang saya lakukan juga lebih matang daripada sebelumnya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa
dengan diadakan observasi ini tentu Ibu lebih mempersiapkan diri ya untuk semaksimal mungkin dalam pembelajaran. Jadi itu bedanya dari pembelajaran sebelum observasi dengan pembelajaran setelah melakukan observasi ya. Baik Ibu, kemudian nih menurut Bu Mira, apa saja hal baru yang ditemukan dalam proses pembelajaran tadi? Hal baru yang saya temukan dari anak, dari siswa karena beberapa strategi yang kita lakukan, beberapa kegiatan. Jadi hal-hal barunya yang lebih mencolok saya perhatikan, siswa lebih aktif, semangat walaupun hari sudah hampir siang misalnya kan, tapi siswa tetap semangat dalam belajar. Ya, tetap semangatnya tadi terlihat karena Bu Mira menampilkan video, ya, kemudian ada menyanyi, video, permainan, bola estafet tadi ya, Bu ya. Nah, kira-kira boleh sebutkan nggak Bu, apa nanti tindak lanjut ke depannya yang akan Bu Mira lakukan agar pembelajaran yang Bu Mira nantinya ke depannya akan berjalan secara maksimal? Tindak lanjutnya yang pertama saya akan tetap melaksanakan menerapkan yang seperti ini. Kemudian akan saya belajar lebih, saya lihat lagi contoh-contoh pembelajaran yang inovasi-inovasi baru akan saya coba terapkan di kelas saya. Ya, jadi itu tindak lanjut dan strategi Ibu ke depannya yang agar pelaksanaan pembelajaran ini lebih maksimal. Nantinya Ibu akan tentunya Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu ya, kemudian mencari inovasi-inovasi baru ya, agar lebih maksimal ya Bu ya dalam penerapan. Nah, bagaimana refleksi akhir ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pembelajaran dan proses observasi ini? Refleksi akhir dari saya, awalnya kan awal pra agak ada deg-degannya walaupun Ibu Tuhan segala saya tapi di bawah bimbingan Ibu arahan juga, saya merasa dari pembelajaran saya yang dulu, yang sebelumnya dengan yang setelah kita observasi ini, ada saya mengalami peningkatan untuk menyenangkan pembelajaran saya. Kemudian saya akan mencobakan yang lebih baik lagi dari ini. Ya, dan tentunya ya perasaan Ibu yang awalnya tadi ya pasca observasi merasa deg-degan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Setelah dilakukan pasca observasi itu, Ibu mempersiapkan waktu dan mempersiapkan diri untuk tampil maksimal. Dan tadi pada kegiatan observasi Ibu terlihat jelas semaksimal mungkin sesuai juga dengan tujuan pembelajaran dan RPP yang Ibu sediakan. Tadi juga terlihat bahwa tujuannya jelas, kemudian kegiatan intinya juga jelas, terlaksana dan tercapai. Bagian penutup juga ada refleksi tadi bersama siswa. Nah itu ya refleksi akhir dari Ibu. Nah terima kasih ya Bu Mira atas waktunya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya Ibu bisa lebih maksimal dan bisa memantapkan diri dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya observasi ini lebih meningkatkan perbaikan diri pribadi Ibu ya dalam pembelajaran ke depannya. Terima kasih Bu Mira atas waktunya. Selamat siang Bu Mira.